Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Salatan wa salaman ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita akan mengkaji tentang hukum nun sukun dan tanwin, yaitu pada pembagian hukum bacaan iqlab. Jadi, ahkamun nunis sakinati wa tanwini, yang artinya beberapa hukum nun sukun, nun sakinah atau nun mati, wa tanwini dan tanwin, yaitu pada pembagian iqlab, ya. Dan apa sih pengertian dari hukum bacaan iqlab tersebut? Ini ya, apabila ada nun sukun atau nun mati, nun yang berbaris ke harokat sukun, apabila ada nun sukun atau tanwin, fathah ten, kasroh ten, dan dhammah ten, bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu huruf ba. Di hukum bacaan iqlab ini, hurufnya cuman ada satu ya, yaitu huruf ba. Itu dinamakan bacaan iqlab. Saya ulangi, apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu huruf ba, nanti hukum bacaannya menjadi bacaan iqlab. Dan ini saya jelaskan tentang apa sih iqlab secara bahasa dan secara istilah. Iqlab secara lughah ini artinya secara bahasa, yaitu menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Ini maksudnya merubah nun sukun ya, dari bentuk aslinya jadi tidak terbaca nun sukunnya. Kemudian, secara iqlab secara istilah yaitu mengganti huruf nun sukun atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim sukun. Saya ulangi, secara istilah, iqlab adalah menggantikan huruf nun sukun atau tanwin menjadi seperti suara huruf mim sukun. Dan berapa sih kadar panjangnya untuk membaca hukum bacaan iqlab tersebut? Yaitu dibaca panjang 2 harokat ya, atau 2 ketukan. 2 harokat atau 2 ketukan. Dan cara membaca hukum iqlab yaitu dengan cara menggantikan atau mengubah huruf nun ataupun tanwin menjadi suara huruf mim sukun ya. Saya ulangi, cara menggantikan atau mengubah huruf nun sukun atau tanwin menjadi suara huruf mim sukun. Oleh karena itu, maka huruf nun sukun atau tanwin jika bertemu dengan ba, maka cara membacanya, bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung, kurang lebih 2 harokat. Saya ulangi, cara membacanya, bibir atas dan bibir bawah tersebut posisinya tertutup dan juga diiringi dengan suara dengung, kurang lebih 2 harokat. Dan sebenarnya bisa ya, itu merapatkan bibir itu juga bisa, akan tetapi ada jumhur ulama juga bisa, ada yang mengatakan kalau merenggangkan bibir, membaca iqlab itu harus merenggangkan bibir, dibuka sedikit seperti itu. Jadi ada 2 pendapat. Menurut pendapat Imam Syatibi,
dibaca dengan merapatkan bibir. Dan kalau menurut pendapat Imam Jazari dibaca dengan merenggangkan bibir. Jadi bisa dengan cara dua-duanya merenggangkan dan merapatkan bibir. Dan ini langsung masuk ke contohnya ya. Yambitu, yambitu, yambitu. Cara membacanya bukan yanbitu, yang bitu juga bukan, akan tetapi merapatkan bibirnya atau merenggangkan sedikit. Yambitu, yambitu. Biasanya kalau dalam mushaf Al-Quran ada yang menulisnya di atasnya sini, ada yang menulisnya mim kecil, tanda mim kecil seperti ini. Jadi ini biasanya dibaca iqlab. Ada juga mushaf Al-Quran yang tidak memberinya tanda mim seperti ini, dan ada juga yang memberinya tanda seperti ini. Yambitu. Yang ini fambid, fambid, dua ketukan atau dua harokat. Fambid. Yastambitunahu, yastambitunahu. Sami'un basir. Ini contohnya tanwin bertemu dengan ba. Sami'un basir. Dan saya jelaskan hal yang perlu diperhatikan sewaktu membaca iqlab, yaitu 1. Tanwin atau nun sukun diubah menjadi mim yang murni. Ya, nomor 1, tanwin ya atau nun sukun diubah menjadi suara mim sukun. Kemudian yang kedua, ketika membaca seperti suara mimnya, itu ada suara ikhfa-nya. Ikhfa itu samar-samar ya. Ada suara samar-samarnya ketika sebelum membaca huruf ba. Jadi kedua ini hal yang harus diperhatikan ketika membaca iqlab. Dan saya jelaskan lagi, iqlab adalah ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf hijaiyah yaitu huruf ba, dan cara membacanya menggantikan huruf nun atau tanwin menjadi suara huruf mim sukun, dan kadar panjangnya yaitu 2 harokat atau 2 ketukan. Alhamdulillah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.